Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Romo Gabriel Galileo. Di dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema kasih persaudaraan bagi umat difabel. Baiklah, sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita awali bersama-sama dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala limpahan kasih karunia, rahmat dan berkat yang senantiasa Kau hadirkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala bimbingan dan penyertaan-Mu bagi kami semua di dalam peziarahan hidup kami di dunia ini. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu agar Roh Kudus-Mu senantiasa tercurah dalam diri kami, agar kami sungguh-sungguh mampu mewujudkan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami, terlebih di dalam usaha untuk mewujudkan kasih persaudaraan satu sama lain. Mampukanlah kami untuk boleh mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Semoga kasih-Mu mengalir dalam diri kami, sehingga kami pun dapat mewujudkan kasih itu di dalam seluruh hidup karya perutusan yang kami layani. Akhirnya ya Bapa, kami persembahkan seluruh hidup kami. Hanya di dalam kuasa kasih-Mu kami percaya bahwa hanya berkat penyertaan Roh Kudus-Mu kami akhirnya mampu untuk mewujudkan kasih persaudaraan di dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Semua ini kami persembahkan kepadamu karena Engkau Allah dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, sebagai perpenungan dengan tema kasih persaudaraan bagi umat difabel, saya akan membacakan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepada para murid-Nya untuk senantiasa hidup saling mengasihi, seperti Kristus sendiri mengasihi mereka. Oleh karena itu sudah menjadi jelas dan nyata bahwa kasih sungguh menjadi identitas seorang pengikut Kristus yang sejati. Akan tetapi, Yesus berbicara tentang kasih bukan hanya sekedar sebagai perasaan, melainkan juga sebagai suatu tanggung jawab yang harus senantiasa dihidupi dan diperjuangkan oleh setiap pengikutnya. Demikianlah kasih yang Tuhan Yesus kehendaki, kasih yang diwujudkan kepada semua orang tanpa terkecuali, secara khusus juga mereka yang difabel. Seseorang mungkin mudah untuk mengatakan dan mengungkapkan bahwa aku sudah mengasihi, aku sudah berbuat baik, aku sudah melayani, aku sudah mencintai. Tetapi apakah yang dilakukan tersebut sudah sungguh-sungguh sesuai dengan kasih yang Tuhan Yesus harapkan di dalam Injil yang kita dengarkan tadi? Kasih yang ditekankan oleh Yesus dalam hal ini adalah kasih agape, kasih yang memiliki nilai paling luhur, bahkan melampaui dirinya sendiri. Kasih bukan hanya sekedar perasaan, kasih bukan hanya sekedar keinginan, tetapi kasih yang Tuhan Yesus kehendaki sungguh-sungguh diwujudkan bukan menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran Yesus sendiri. Seperti Kristus mengasihi. Apa ukuran yang diharapkan oleh Tuhan Yesus? Yakni mengasihi tanpa ukuran. Ukuran dari kasih adalah mengasihi tanpa ukuran. Demikian jugalah kiranya kasih persaudaraan yang juga harus terwujud di dalam kehidupan kita setiap hari. Sejauh mana kasih Kristus juga dapat dialami, kasih Kristus dapat diterima, kasih Kristus juga dapat dirasakan oleh saudara-saudari kita, umat difabel. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, seseorang tidak akan mampu menjalankan perintah Yesus untuk saling mengasihi kalau tidak terlebih dahulu merasakan, menerima, dan mengalami kasih yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Paus Fransiskus di dalam dokumennya pernah mengatakan bahwa para umat difabel adalah anugerah bagi keluarga dan menjadi sebuah kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih, saling membantu, dan bersatu. Keluarga yang dengan mata iman menerima saudara-saudari yang difabel akan dapat mengakui dan menjamin kualitas dan nilai setiap kehidupan dengan kebutuhannya, hak-hak, serta peluang-peluangnya. Maka dari itu, pendekatan ini sungguh meningkatkan perhatian dan pelayanan untuk orang-orang yang kurang beruntung ini dan akan mengembangkan persahabatan dan kasih dalam setiap tahap kehidupan mereka. Keluarga yang menerima dengan penuh kasih tantangan sulit kehadiran seorang anak yang difabel atau yang berkebutuhan khusus sungguh pantas dan layak untuk dikagumi. Mereka memberikan kepada gereja dan masyarakat sebuah kesaksian yang tak ternilai tentang kesetiaan terhadap anugerah kehidupan. Bapak Suci Paus Fransiskus juga pernah mengungkapkan, banyak sekali umat difabel merasa bahwa diri mereka ada
tanpa rasa memiliki. Keberadaan mereka seringkali kurang dilibatkan. Itu semua karena masih banyak yang menghalangi mereka untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sepenuhnya. Maka perhatian kita seharusnya tidak hanya untuk peduli kepada mereka yang difabel, tetapi bagaimana juga kita memastikan partisipasi aktif mereka baik secara sipil maupun gerejawi. Tentu itu merupakan proses yang menuntut dan bahkan melelahkan, tetapi secara bertahap sungguh berkontribusi di dalam pembentukan hati nurani yang mampu mengakui setiap individu sebagai pribadi yang unik. Maka, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, pada kesempatan ini saya secara khusus mengajak saudari-saudara sekalian untuk sungguh-sungguh mewujudkan kasih persaudaraan yang sejati. Kasih yang menuntut suatu pengorbanan seperti Kristus sendiri yang mengorbankan dirinya bagi kita semua supaya kita mengalami keselamatan. Menerima kasih Kristus berarti menerima dan menanggung salib kasih itu. Bahkan ketika kita harus mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Bahkan ketika kita harus memahami orang-orang yang berbeda dengan kita. Bahkan ketika kita harus merangkul mereka yang tersisih, tersingkir, termasuk mereka yang difabel. Maka mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan, semoga dari hari ke hari, di dalam pesiarahan hidup kita di dunia ini, kita senantiasa dimampukan untuk mewujudkan kasih persaudaraan sejati ini, seperti Kristus sendiri mengasihi setiap orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tersingkir, tertindas, dan difabel. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, demikian tadi renungan Mimbar Agama Katolik bersama saya, Romo Gabriel Galileo, dengan tema Kasih Persaudaraan bagi Umat Difabel. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian, dan perjumpaan ini akan saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih dan kerahiman sejati, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang senantiasa memampukan kami untuk senantiasa mensyukuri segala kasih karunia, rahmat dan berkat yang boleh kami terima daripadamu. Terima kasih atas kurban cinta yang Kau teladankan bagi kami, sehingga mendorong dan memampukan kami untuk juga berjuang untuk mewujudkan kasih persaudaraan di dalam perjalanan hidup kami. Semoga berkat kuasa Roh Kudus-Mu kami senantiasa terbuka akan segala rahmat dan berkat, sehingga kami juga di dalam seluruh hidup, karya, perutusan dan pelayanan kami sungguh-sungguh mampu mewujudkan kasih seperti yang Kau teladankan, yakni kasih yang tulus, kasih yang total, kasih yang penuh tanggung jawab kepada siapapun yang ada di sekitar kita, terlebih mereka yang tersingkir, tertindas, bahkan mereka yang difabel. Ya Bapa, kami mohon rahmat dan berkat, semoga Engkau senantiasa membimbing dan mendampingi kami, agar di dalam pesiarahan hidup ini kami boleh bersama-sama mewujudkan kasih persaudaraan ini di dalam setiap perjuangan hidup kami, sehingga kasih-Mu sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh semua orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman bahwa Engkau senantiasa hadir menyertai perjalanan hidup kami. Semua ini kami persembahkan kepadamu, karena Engkau Allah dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian dimanapun Anda berada, segala pekerjaan, perutusan, dan pelayanan Anda sekalian, segala rencana dan niat-niat baik Anda sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.